wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitri dengan NIM 241030791224. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang emosi. Jadi, emosi itu adalah sistem terdispersi yang terdiri dari dua fase cair yang tidak saling bercampur atau hanya bercampur sebagian. Di mana salah satu fase terdispersi sebagian droplet berukuran 0,1 sampai 100 mikrometer dalam fase cair lainnya sebagai medium pendispersi. Selanjutnya ada tujuan pembuatan emulsi. Emulsi dibuat untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat, memperpanjang lama kerja, memperbaiki rasa dan penampilan sediaan, serta memungkinkan formulasi obat nutrisi dan sediaan topikal yang lebih efektif. Selanjutnya ada tipe emulsi. Emulsi itu terdiri dari tipe minyak dalam air dan air dalam minyak, serta emulsi ganda seperti WOW dan OWO yang dipilih berdasarkan tujuan penggunaan dan sifat bahan. Multiple emulsion itu adalah emulsi kompleks yang terdiri dari emulsi air dalam minyak dalam air atau minyak dalam air dalam minyak yang digunakan untuk sistem pelepasan obat khusus. Bentuk emulsi dalam sediaan farmasi. Dalam sediaan farmasi, emulsi digunakan secara oral, umumnya tipe OW topikal, OW atau WO, dan parenteral emulsi OW lebih dimudah absorpsi dan memiliki homogenitas dosis yang baik. Nah, ada pula kelebihan sediaan emulsi. Emulsi dapat meningkatkan kelarutan obat lipofilik, memperbaiki stabilitas, memudahkan pemberian obat, dan meningkatkan penerimaan rasa, serta memungkinkan pelepasan obat secara terkontrol. Ada pula kerugian sediaan emulsi. Emulsi bersifat kurang stabil secara fisik, memerlukan emulgator, proses pembuatannya lebih kompleks, masa simpan lebih relatif pendek, dan tidak cocok untuk semua jenis obat. Selanjutnya, ada teori pembentukan emulsi. Pembentukan emulsi dijelaskan melalui teori tegangan permukaan, orientasi baji, film plastik, dan lapisan listrik rangkap yang menjelaskan peran emulgator yang menurunkan tegangan antarmuka dan menjaga stabilitas tetesan. Selanjutnya ada HLB. Nah, HLB itu menunjukkan keseimbangan sifat hidrofilik dan lipofilik suatu surfaktan. Nilai HLB lebih tinggi bersifat lebih hidrofilik, sedangkan nilai rendah lebih lipofilik, dan digunakan untuk menentukan tipe emulsi yang stabil. Selanjutnya juga ada emulgator. Emulgator itu adalah bahan yang membantu pembentukan dan kestabilan emulsi dengan membentuk lapisan pelindung di sekitar tetesan, fase terdispersi, serta mencegah penggabungan kembali. Jenis-jenis emulgator itu meliputi surfaktan, koloid, hidrofilik, emulgator padat, emulgator lemak atau wax, serta emulgator alami yang dipilih sesuai kebutuhan formulasi. Ketidakstabilan emulsi dapat berupa flokulasi, sedimentasi, creaming, kolasensi, dan pembalikan fase yang mempengaruhi kualitas dan keamanan sediaan. Pengawetan emulsi itu diperlukan karena emulsi mudah ditumbuhi mikroba dan oksidasi, sehingga digunakan pengawet antimikroba dan antioksidan yang aman dan stabil. Antioksidan itu ditambahkan untuk mencegah reaksi oksidasi pada emulsi, serta asam askorbat, propilagalat, dan vitamin E tergantung pada jenis sediaan. Alat pembuatan emulsi itu digunakan untuk memperkecil ukuran droplet dan menghomogenkan campuran seperti mixer, homogenizer, dan ultraturaks. Ada pula kontrol kualitas emulsi. Nah, kontrol itu dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas emulsi melalui penentuan tipe emulsi, distribusi ukuran partikel, sifat reologi, dan uji penyimpanan dipercepat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.